Sore itu, di tengah pesta ulang tahun yang gemerlap, ibu mertua saya tertawa di depan 20 tamunya. Dia menunjuk ke arah saya yang sedang membawa nampan. Dia bilang, "Oh, dia. Dia cuma pembantu yang saya pungut untuk mengurus rumah ini." Suami saya hanya tersenyum di sofa, membiarkan ibunya menelan seluruh pujian. Mereka tidak tahu satu hal, rumah megah ini, perusahaan yang menghidupi mereka, semuanya atas nama saya. Dan malam itu, saya memutuskan untuk berhenti diam. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran hidup seperti ini. Kisah ini adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari banyak kejadian nyata di sekitar kita. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 38 tahun. Saya pendiri sekaligus pemilik sebuah perusahaan desain interior di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun bisnis ini dari nol. Dari sebuah ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi perusahaan dengan ratusan klien besar. Saya terbiasa memimpin rapat dengan direktur perusahaan ternama. Saya terbiasa menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah. Tapi di rumah ini, di kawasan Pondok Indah, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang menantu yang dianggap angin lewat. Rumah ini saya beli 6 tahun lalu. Sertifikatnya atas nama saya. Setiap perabotan di sini, setiap lukisan di dinding, semuanya saya yang membayar. Tapi ibu mertua saya, Bu Halimah, selalu berkata bahwa rumah ini adalah hasil kerja keras anaknya. Anaknya, suami saya, bernama Damar. Usianya 40 tahun. Di mata orang luar, Damar adalah direktur muda yang brilian. Tapi yang orang tidak tahu, jabatan direktur itu hanyalah nama. Saya yang memberikannya posisi itu di perusahaan yang saya dirikan sendiri. Saya menikahi Damar 8 tahun lalu. Waktu itu dia masih seorang karyawan biasa. Saya jatuh cinta pada ketulusannya, atau begitulah yang saya kira. Setelah menikah, saya mengangkatnya menjadi direktur operasional. Saya ingin suami saya punya kebanggaan. Saya ingin dia merasa setara. Tapi ternyata kebaikan saya itu pelan-pelan berubah menjadi racun. Bu Halimah pindah ke rumah kami 3 tahun lalu. Awalnya hanya berkunjung, lalu menginap, lalu tidak pernah pulang lagi. Sejak saat itu, hidup saya berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Bu Halimah suka mengatur isi dapur saya. Dia memindahkan barang-barang saya. Dia mengganti pembantu yang sudah lama bekerja dengan orang pilihannya. Saya diam saja. Saya pikir beliau orang tua. Saya harus menghormatinya. Saya selalu percaya bahwa kesabaran akan membuahkan kebaikan. Ibu saya, sebelum beliau meninggal, selalu mengajarkan saya untuk mengalah demi kedamaian. Perempuan yang baik itu seperti air. Nah, begitu kata almarhumah ibu, lembut, tapi bisa menembus batu. Maka saya pun memilih menjadi air. Saya mengalah. Saya menelan setiap rasa sakit demi menjaga keutuhan rumah tangga. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari Bu Halimah akan melihat ketulusan saya. Tapi saya keliru. Bagi orang yang serakah, kesabaran kita justru mereka anggap sebagai kelemahan. Semakin saya mengalah, semakin mereka menginjak. Tapi lama-lama sikapnya makin keterlaluan. Saya ingat satu malam, ketika saya pulang larut setelah rapat penting dengan klien dari Singapura, tubuh saya lelah luar biasa. Begitu masuk rumah, Bu Halimah sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah masam. Dia berkata ketus, "Perempuan macam apa kamu? Pulang malam-malam meninggalkan suami sendirian di rumah." Saya mencoba menjelaskan bahwa itu urusan pekerjaan, tapi beliau memotong. Katanya, "Pekerjaan. Tugas seorang istri itu di rumah, melayani suami. Bukan keluyuran cari uang seperti perempuan. Tidak benar." Saya menahan napas. Saya melirik ke arah Damar yang duduk di sofa. Saya berharap dia membela saya. Tapi dia hanya menunduk menatap ponselnya, seolah dia tidak mendengar apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa asing di rumah saya sendiri. Adik ipar saya, namanya Vira. Usianya
33 tahun. Dia tinggal tidak jauh dari rumah kami. Tapi hampir setiap hari dia datang. Vira pintar sekali mengambil hati ibunya. Setiap kali dia datang, dia membawa oleh-oleh kecil. Lalu duduk manis di sebelah Bu Halimah, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah saya. Saya tahu mereka sedang membicarakan saya, tapi saya memilih tidak ambil pusing. Hanya ada satu orang di rumah ini yang masih melihat saya sebagai manusia. Namanya Mbak Surti. Dia pembantu lama yang dulu saya pekerjakan sebelum Bu Halimah datang. Bu Halimah berusaha mengusirnya berkali-kali, tapi saya pertahankan. Mbak Surti yang diam-diam menyiapkan teh hangat untuk saya saat saya lelah. Mbak Surti yang berbisik, "Sabar ya, Bu." Ibu itu tuan rumah yang sebenarnya. Saya hanya tersenyum getir mendengarnya. Karena di mata keluarga ini, sayalah yang dianggap pembantu. Hari-hari berikutnya, beban itu makin berat. Tapi saya masih bertahan. Saya masih percaya bahwa suatu hari Damar akan sadar. Bahwa suatu hari dia akan berdiri membela saya. Saya tidak tahu bahwa hari itu tidak akan pernah datang. Dan saya juga belum tahu bahwa kesabaran saya hampir mencapai batasnya. Penghinaan itu datang sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Suatu pagi, saya hendak berangkat ke kantor, mengenakan setelan kerja. Bu Halimah memandangi saya dari ujung kaki sampai kepala. Dia berdecak. Katanya, perempuan baik-baik itu tidak pantas berpakaian seperti perempuan kantoran. Lihat itu, roknya. Mau menggoda laki-laki di kantor. Ya, saya menahan diri. Saya hanya menjawab, "Ini seragam kerja biasa, Bu." Tapi beliau terus menggerutu sepanjang saya berjalan ke garasi. Damar yang sedang sarapan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyeruput kopinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu, urusan uang mulai menjadi alat untuk merendahkan saya. Setiap bulan, saya tetap menanggung seluruh biaya rumah tangga. Tapi Bu Halimah dan Vira mulai menuntut lebih. Vira meminta saya membiayai liburan keluarganya ke Bali. Bu Halimah meminta perhiasan baru setiap kali ada acara arisan. Dan setiap kali saya memberi, mereka tidak pernah berterima kasih. Mereka justru berkata bahwa itu adalah uang Damar, hasil kerja keras anak dan saudara mereka. Suatu kali, saya mencoba membicarakan hal ini dengan Damar. Saya berkata pelan di kamar, "Mas, aku tidak masalah membantu keluargamu, tapi tolong sekali saja katakan pada ibumu bahwa uang itu berasal dari kerja kerasku." Damar justru menatap saya dengan kesal. Katanya, "Sudahlah, jangan dihitung-hitung. Memangnya kamu mau menyombongkan uangmu di depan ibuku? Kamu ini istri, harusnya ikhlas." Saya terdiam. Saya sadar, di rumah ini. Bahkan suami saya pun memilih untuk pura-pura buta. Yang paling menyakitkan adalah ketika ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Saya menyiapkan makan malam istimewa. Berharap setidaknya hari itu Damar akan memperlakukan saya dengan baik. Tapi Damar lupa sama sekali. Dia justru sibuk mengantar ibunya berbelanja seharian saat dia pulang malam. Dan saya menyebut soal hari jadi kami. Dia hanya berkata enteng, "Oh, iya. Ya, maaf, aku lupa. Tadi ibu butuh diantar. Lagi pula, hari jadi pernikahan kan tidak penting-penting amat." Saya menatap meja makan yang sudah saya siapkan dengan rapi, lilin yang sudah hampir habis terbakar, dan saya makan sendirian malam itu. Puncak penghinaan itu datang pada hari ulang tahun Bu Halimah yang ke-62. Pesta itu diadakan di rumah kami. Tentu saja, semua biayanya dari kartu kredit saya. Catering mewah, dekorasi bunga impor, orkestra kecil di taman belakang. Bu Halimah mengundang 20 lebih teman arisannya, ibu-ibu sosialita dari kawasan elit. Saya sengaja pulang lebih awal dari kantor untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Begitu para tamu datang, Bu Halimah berubah menjadi ratu. Dia berkeliling dengan gaun mahal, memamerkan rumah seolah itu istananya. Saya mendengar dia berkata pada teman-temannya, "Anak saya, Damar,
Itu direktur muda yang sangat sukses. Rumah ini, semuanya dia yang membelikan untuk saya. Bulan depan dia mau membelikan saya paket pesiar keliling Eropa selama sebulan penuh. Saya tersenyum kecil di sudut ruangan. Paket pesiar itu, sayalah yang membayarnya. Damar bahkan tidak tahu nomor rekening mana yang dipakai. Tapi saya memilih diam. Saya membiarkan ibu mertua saya menikmati panggungnya. Saya pikir, biarlah. Toh ini hari ulang tahunnya. Tapi saya tidak tahu. Malam itu, mereka sudah menyiapkan sesuatu yang lebih menyakitkan. Saat saya sedang menuangkan teh untuk para tamu, salah seorang ibu-ibu menatap saya dengan pandangan meremehkan. Dia bertanya pada Bu Halimah, "Halimah, ini siapa?" Ya, dari tadi sibuk mondar-mandir. Pembantu baru, kelihatannya agak kurang cekatan. Tadi tehnya sampai sedikit memercik. Saya menghentikan gerakan saya. Jantung saya berdetak satu ketukan lebih cepat. Saya menatap ke arah Bu Halimah, menyimpan harapan kecil. Bukankah ini saatnya beliau berkata, "Oh, bukan. Dia menantu saya." Tapi yang keluar dari mulut Bu Halimah justru sebaliknya. Dia tertawa renyah, katanya, "Oh, dia. Iya, dia cuma pembantu yang saya pungut untuk mengurus rumah ini. Maklum, masih baru. Jadi, belum terlalu becus." Para tamu ikut tertawa. Tawa itu menusuk telinga saya seperti pecahan kaca. Saya melirik ke arah Damar. Suami saya sedang berdiri tidak jauh dari situ. Dia mendengar semuanya. Dan dia hanya tersenyum kecil. Lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Tangan saya gemetar memegang teko. Tapi saya tetap menuangkan teh itu sampai selesai. Saya tidak ingin membuat keributan di depan tamu. Malam itu, ada sesuatu di dalam dada saya yang retak. Dan saya tahu, retakan itu tidak akan bisa diperbaiki lagi. Setelah pesta usai, saya pikir penghinaan hari itu sudah cukup. Ternyata belum. Keesokan paginya, Vira datang lebih awal dari biasanya. Dia membawa map tebal berwarna coklat. Dia duduk di ruang keluarga bersama Bu Halimah dan Damar, lalu memanggil saya. "Mbak Anindya, sini sebentar. Ada yang mau kita bicarakan soal keluarga." Saya duduk. Vira membuka map itu dengan senyum yang dibuat-buat. Dia berkata, "Begini, Mbak, kami sekeluarga sudah berdiskusi. Damar kan sekarang direktur. Beban kerjanya berat. Tapi saham perusahaan masih banyak atas nama Mbak. Itu kurang pantas. Masa istri lebih besar perannya daripada suami? Jadi, sebaiknya Mbak menandatangani surat ini. Pengalihan sebagian saham ke Damar. Demi keharmonisan keluarga, saya menatap map itu. Lalu menatap wajah mereka satu persatu. Bu Halimah berkata dengan nada memaksa, "Iya, tanda tangani saja. Kamu ini istri, harusnya mengabdi pada suami. Jangan rakus, mau menguasai semuanya sendiri." Saya menelan ludah. Saya berkata pelan, "Saya perlu membacanya dulu." "Bu," Vira langsung memotong. "Tidak usah dibaca-baca. Sudah jelas isinya. Kamu tidak percaya sama keluarga sendiri. Saya tidak menandatangani apapun hari itu." Saya beralasan masih harus berpikir. Tapi dari tatapan mereka, saya tahu ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka mau. Sejak hari itu, tekanan terhadap saya makin gencar. Beberapa hari kemudian, ada acara makan malam dengan calon mitra bisnis penting. Seorang investor dari Surabaya yang ingin bekerja sama dengan perusahaan. Saya yang sudah berbulan-bulan mengurus negosiasi ini. Saya yang menyiapkan seluruh proposalnya. Malam itu, kami makan di restoran mewah di kawasan SCBD. Damar duduk di kepala meja, berlagak seperti pemimpin. Saat sang investor bertanya tentang strategi perusahaan, Damar menjawab terbata-bata. Dia bahkan salah menyebut angka proyeksi keuntungan. Saya mencoba menyelamatkan keadaan. Saya menambahkan penjelasan dengan data yang benar. Tapi Damar justru menatap saya dengan tajam di depan investor itu. Dia berkata, "Maaf, Pakistan. Istri saya ini memang suka ikut campur urusan kantor, padahal dia tidak paham apa-apa soal bisnis. Tugasnya cuma di rumah. Maklum, perempuan.
Wajah saya terasa panas. Sang investor menatap saya dengan canggung. Saya menunduk. Saya menahan semua kata yang ingin saya ucapkan. Padahal investor itu tahu betul, sayalah yang selama ini berkomunikasi dengannya lewat email dan telepon. Tapi malam itu, saya membiarkan suami saya mempermalukan saya. Saya membiarkan dia merampas kredit atas kerja keras saya sendiri. Pulang dari restoran, di dalam mobil. Saya tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati saya, sesuatu mulai mengeras. Saya mulai menghitung. Saya mulai mengingat-ingat di mana semua dokumen penting itu saya simpan. Esok harinya, kejadian lain menyusul. Pagi itu, Mbak Surti sedang sakit demam, jadi tidak bisa bekerja. Bu Halimah memanggil saya dengan nada perintah. Anindya, cucikan semua pakaian kotor di kamar Vira. Dia menginap semalam. Dan dia tidak biasa mencuci sendiri. Dan jangan lupa, setrika sekalian. Saya menatap beliau tidak percaya. Saya berkata, Bu, saya harus ke kantor pagi ini. Ada rapat penting jam 9. Bu Halimah langsung naik pitam. Katanya, rapat. Memangnya kamu siapa di kantor itu? Cuma numpang nama suamimu. Sudah. Kerjakan dulu tugasmu sebagai perempuan di rumah ini. Saya menjelaskan dengan sabar bahwa rapat itu tidak bisa ditunda. Tapi Bu Halimah makin marah. Tiba-tiba tangannya terangkat. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi saya. Keras sekali. Ruangan menjadi hening. Pipi saya panas dan perih. Saya menatap Bu Halimah dengan mata berkaca-kaca. Pada saat itu, Damar masuk ke ruangan. Dia melihat saya memegang pipi. Dia melihat ibunya berdiri dengan tangan masih terangkat. Tapi Damar hanya menghela napas. Katanya, "Sudahlah, Bu. Tidak usah dilanjutkan." Lalu dia menatap saya dingin. "Kamu kan tahu, ibu cepat marah. Turuti saja maunya. Apa susahnya, sih?" Saya tidak mengeluarkan air mata di depan mereka. Saya menahannya. Saya masuk ke kamar, menutup pintu. Dan duduk di lantai. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Justru ada ketenangan yang asing menyelimuti saya. Seperti seseorang yang akhirnya bangun dari mimpi panjang. Malam itu, saya membuka laptop saya. Dan saya mulai bekerja. Yang tidak mereka ketahui. Mulai malam itu, saya sudah menghubungi seseorang. Seseorang yang akan mengubah segalanya. Esok paginya. Seolah penghinaan kemarin belum cukup. Bu Halimah kembali mencari masalah. Saat sarapan di depan Damar dan Vira, beliau berkata dengan nada tinggi, "Anindya, soal tamparan kemarin, itu salahmu sendiri. Kamu yang membangkang. Sekarang, minta maaf pada ibu. Di depan semuanya." Saya menatap beliau. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Saya yang ditampar. Tapi saya yang harus meminta maaf. Saya menatap Damar. Berharap kali ini, hanya kali ini, dia akan membela saya. Tapi Damar justru berkata, "Sudah, Anindya, minta maaf saja pada ibu, biar suasana tenang." Saya menelan ludah getir, demi tidak memperpanjang keributan. Saya berkata pelan, "Maaf, Bu." Bu Halimah tersenyum penuh kemenangan. Vira tertawa kecil di sebelahnya. Mereka pikir, mereka sudah menundukkan saya sepenuhnya. Tapi yang mereka tidak tahu, setiap penghinaan itu justru memperkuat tekad saya. Setiap bawa meremehkan itu, saya simpan rapat dalam hati. Bukan untuk dipendam, tapi untuk menjadi bahan bakar di hari penentuan nanti. Saya tersenyum dalam hati. Karena saya tahu mereka sedang menari di atas panggung yang sebentar lagi akan saya tarik dari bawah kaki mereka. Orang itu bernama Pak Bram. Dia notaris kepercayaan saya, sekaligus sahabat lama almarhum ayah saya. Sudah bertahun-tahun, Pak Bram memegang semua dokumen penting milik saya. Sertifikat rumah, akta pendirian perusahaan, daftar pemegang saham yang sebenarnya, dan yang paling penting, rekening koran perusahaan selama 5 tahun terakhir. Saya meminta Pak Bram menyiapkan semua salinan dokumen itu. Dengan tenang,
saya mulai menyusun sebuah rencana. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang selama ini saya kubur demi menjaga perasaan orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Beberapa hari setelah saya mulai menyiapkan dokumen, sebuah peristiwa lain terjadi. Ada acara pernikahan sepupu Damar di sebuah gedung mewah. Seluruh keluarga besar hadir. Saya datang sebagai istri Damar, mengenakan kebaya yang anggun. Tapi sepanjang acara, Bu Halimah memperkenalkan saya kepada para kerabat dengan cara yang aneh. Dia tidak pernah menyebut saya sebagai menantunya. Dia hanya berkata, "Oh, ini yang membantu-bantu di rumah." Beberapa kerabat menatap saya bingung. Seorang bibi tua bahkan bertanya terang-terangan, "Loh, jadi Damar belum menikah? Kapan menikahnya?" Bu Halimah hanya tersenyum, lalu mengalihkan pembicaraan. Saya berdiri di sudut ruangan, menyaksikan suami saya tertawa bersama keluarganya, sementara saya diperlakukan seperti orang asing. Di tengah keramaian itu, saya merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Saya menatap cincin di jari saya. Cincin pernikahan yang dulu saya kira adalah simbol kesetiaan. Malam itu, cincin itu terasa berat seperti rantai. Saat di perjalanan pulang, saya mencoba mengatakan perasaan saya pada Damar. Saya berkata, "Mas, kenapa ibumu tidak pernah mengakui aku sebagai istrimu di depan keluarga?" Damar menjawab dengan nada datar. Kamu terlalu sensitif. Ibu cuma bercanda. Lagi pula, untuk apa kamu butuh pengakuan? Yang penting kan kamu sudah jadi istriku. Saya tidak menjawab. Saya hanya memandang lampu jalan yang berlarian di luar jendela. Saya sadar dia tidak akan pernah mengerti. Tidak lama setelah itu, Vira mulai ikut campur dalam urusan perusahaan. Dia yang tidak punya pengalaman bisnis sama sekali mulai datang ke kantor saya dengan alasan menjenguk kakaknya. Tapi sebenarnya, dia mengamati. Dia bertanya-tanya pada karyawan tentang proyek-proyek besar, tentang nama-nama klien, tentang nilai kontrak. Saya menerima laporan dari beberapa karyawan yang merasa tidak nyaman dengan sikap Vira. Suatu hari, Vira bahkan berani mengubah keputusan dalam sebuah proyek tanpa sepengetahuan saya. Dia memerintahkan tim desain untuk mengganti material proyek dengan yang lebih murah. Lalu selisih anggarannya entah kemana. Akibatnya, klien hampir membatalkan kontrak besar senilai 1,5 miliar rupiah. Saya harus turun tangan langsung, meminta maaf pada klien, dan memperbaiki seluruh kekacauan itu dalam semalaman penuh. Ketika saya menegur Vira, dia justru menjawab dengan angkuh, "Mbak, aku ini kan adik direktur. Aku berhak ikut mengatur perusahaan kakakku." Saya menatapnya tajam. Saya berkata, "Waira, ini perusahaan, bukan warung keluarga. Ada aturan, ada profesionalisme." Vira hanya mencibir. Lalu dia pergi sambil berkata, "Lihat saja nanti. Sebentar lagi semua ini akan jadi milik keluarga kami." Saya tidak tahu saat itu betapa seriusnya ancaman dalam kata-katanya. Malam harinya, saya tidak bisa tidur. Saya membuka kembali semua dokumen lama saya. Perjanjian pranikah yang dulu saya buat atas saran ayah saya. Akta perusahaan, sertifikat rumah, semua tersimpan rapi. Untuk pertama kalinya, saya bersyukur bahwa ayah saya dulu mengajarkan saya untuk selalu berhati-hati. Cinta itu boleh, nak. Begitu kata ayah dulu, tapi jangan pernah menyerahkan apa yang sudah kamu bangun sebelum kamu benar-benar yakin orang itu pantas. Dulu saya pikir nasihat itu terlalu dingin. Sekarang, nasihat itu menyelamatkan saya. Sementara saya diam-diam menyiapkan semuanya. Keluarga itu justru makin lancang. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka di ruang keluarga. Saya baru pulang kantor, dan langkah saya berhenti di balik partisi kaca. Saya mendengar suara Vira. "Bu, surat pengalihan sertifikat rumah sudah saya siapkan. Tinggal dipaksa supaya Mbak Anindya tanda tangan. Kalau rumah ini sudah atas nama Damar, nanti gampang kita alihkan ke saya. Anindya tidak akan bisa apa-apa." Lalu, suara Bu Halimah menjawab, "Bagus. Perempuan itu memang harus tahu diri. Dia cuma beruntung bisa menikahi anakku. Sekarang saatnya kita ambil semua yang seharusnya jadi milik keluarga kita." Dan yang paling menyakitkan, saya mendengar suara Damar. Suami saya sendiri. Dia berkata santai, "Iya, urus saja, asal beres."
Aku malas berurusan dengan detail begitu. Saya berdiri membeku di balik kaca itu. Tangan saya mengepal. Tapi anehnya, hati saya justru terasa dingin dan jernih. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan yang tersisa untuk diselamatkan. Mereka ingin merampas segalanya. Rumah saya, perusahaan saya, hidup saya. Saya berbalik pergi tanpa bersuara. Malam itu, saya menelpon Pak Bram untuk yang terakhir kali sebelum eksekusi. Saya berkata pelan, "Pak Bram, siapkan semuanya. Minggu depan, saya akan mengundang seluruh keluarga dan saya ingin Bapak hadir membawa semua dokumen aslinya." Pak Bram terdiam sejenak di ujung telepon. Lalu dia berkata, "Anindya, kamu yakin? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Pernikahanmu, keluargamu, semuanya akan berubah." Saya menarik napas panjang. Saya menjawab tegas. Justru karena tidak ada jalan kembali, saya harus melakukannya. Pakistan. Saya sudah terlalu lama hidup sebagai bayangan di rumah saya sendiri. Sekarang saatnya saya kembali menjadi diri saya. Pak Bram menghela napas. Lalu dia berkata, "Baik. Ayahmu pasti bangga melihat keberanianmu hari ini." Setelah menutup telepon, saya duduk lama dalam keheningan. Saya teringat semua kenangan. Hari pernikahan saya yang penuh harapan. Senyum damar yang dulu saya kira tulus. Tapi semua kenangan itu kini terasa seperti milik orang lain. Saya tidak lagi menangisi apa yang hilang. Karena saya tahu yang akan saya dapatkan kembali jauh lebih berharga, yaitu harga diri saya sendiri. Mereka pikir mereka sedang berburu mangsa yang tidak berdaya. Mereka tidak tahu bahwa mangsa itu sebenarnya adalah pemilik dari seluruh hutan ini. Hari-hari menjelang pertemuan itu, saya tetap berpura-pura menjadi menantu yang penurut. Saya tetap menuangkan teh. Saya tetap menunduk saat dimarahi. Tapi di dalam, saya sudah menjadi orang yang berbeda. Selama menunggu, mereka terus menguji kesabaran saya. Suatu malam, Bu Halimah mengumpulkan beberapa kerabat untuk makan malam. Di tengah makan, beliau dengan sengaja menyindir saya. Katanya pada para tamu, "Untung anak saya sabar, punya istri yang tidak bisa masak, tidak bisa mengurus rumah, dan sukanya keluyuran. Coba kalau bukan Damar, mana ada laki-laki mau?" Para kerabat tertawa. Saya hanya tersenyum tipis sambil menambahkan nasi ke piring mereka. Di bawah meja, jari-jari saya mengepal. Tapi saya berkata dalam hati, sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Vira pun tidak mau kalah. Dia mulai membawa-bawa barang dari rumah kami ke rumahnya. Sebuah vas keramik mahal, lukisan kecil di ruang tamu, bahkan beberapa set peralatan makan import. Saat saya bertanya, dia menjawab enteng, "Ah, ini kan barang keluarga. Lagi pula, Mbak punya banyak uang. Beli lagi saja, gampang." Lalu dia tertawa. Seolah mencuri itu adalah hal yang lucu. Saya mencatat semuanya. Setiap barang yang hilang, setiap penghinaan, setiap tindakan lancang, bukan untuk dendam yang membara, tapi untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berkelit. 3 hari sebelum pertemuan, terjadi sesuatu yang membuat saya benar-benar yakin akan keputusan saya. Mbak Surti datang ke kamar saya dengan wajah ketakutan. Dia berbisik, "Bu, maaf. Tadi saya tidak sengaja dengar. Ibu mertua dan Mbak Vira menyuruh saya untuk memberikan kesaksian palsu. Kalau nanti ada masalah hukum, saya disuruh bilang bahwa Bu Anindya sering meninggalkan rumah dan menelantarkan suami. Mereka mau menjebak ibu." Saya menatap Mbak Surti. Saya bertanya, "Lalu, apa jawabanmu?" Mbak Surti menggeleng kuat. Air matanya jatuh. Katanya, "Saya tidak mau. Bu Anindya orang baik. Saya tidak mau berbohong. Justru saya mau bilang yang sebenarnya. Kalau ibu yang selama ini menanggung semuanya." Saya memeluk Mbak Surti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa ada yang berdiri di pihak saya. Dia, seorang pembantu yang dianggap rendah oleh keluarga itu, justru memiliki hati yang jauh lebih mulia
daripada mereka semua. Tapi yang tidak saya duga, ada satu pengkhianatan lagi yang tersembunyi. Pengkhianatan yang datang dari tempat yang paling dekat. 2 hari sebelum pertemuan, saya mendapati sesuatu yang janggal. Saat memeriksa email perusahaan, saya menemukan beberapa dokumen internal sudah diakses dari luar. Ada yang membocorkan data keuangan perusahaan ke pihak ketiga. Saya melacaknya dengan bantuan tim IT, dan hasilnya membuat saya terdiam. Yang membocorkan data itu adalah asisten pribadi saya sendiri. Namanya Randy, orang yang sudah 5 tahun bekerja dengan saya. Orang yang saya percaya sepenuhnya. Ternyata dia diam-diam sudah disuap oleh Vira. Dia memberikan informasi tentang aset perusahaan, tentang jadwal saya, bahkan tentang rencana saya menemui notaris. Saya duduk diam di ruang kerja saya malam itu. Rasa sakit itu bukan karena uang, tapi karena kepercayaan yang dikhianati. Saya selalu berpikir, musuh saya hanya ada di rumah. Ternyata, mereka sudah menyusup sampai ke kantor saya. Tapi, saya tidak panik. Justru penemuan itu membuat saya makin yakin. Saya tidak memecat Randy saat itu juga. Sebaliknya, saya memberinya informasi palsu. Saya membiarkan dia mengira bahwa saya akan menyerah dan menandatangani surat pengalihan. Saya ingin mereka semua datang ke pertemuan itu dengan rasa percaya diri yang penuh, supaya kejatuhan mereka terasa lebih telak. Malam terakhir, sebelum hari penentuan, saya tidak bisa tidur. Saya berdiri di balkon kamar, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip jauh di bawah sana. Saya teringat 12 tahun perjuangan saya membangun semuanya dari nol. Saya teringat ayah saya yang selalu berkata, "Anindya, kebaikan itu harus, tapi jangan sampai membuatmu lupa melindungi dirimu sendiri." Selama ini saya terlalu baik. Saya membiarkan diri saya diinjak demi sebuah kata bernama keluarga. Tapi keluarga yang sejati tidak akan pernah menginjak. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Besok, saya akan mengambil kembali harga diri saya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Pagi hari pertemuan itu, saya bangun lebih awal. Saya tidak memakai baju rumahan seperti biasanya. Saya mengenakan setelan blazer hitam yang biasa saya pakai untuk rapat besar. Rambut saya tata rapi. Saya menatap diri saya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya melihat Anindya Kusuma yang sesungguhnya. Bukan menantu yang ketakutan, tapi seorang pemimpin. Bu Halimah melihat penampilan saya dan langsung menyindir. "Mau kemana kamu? Dandan seperti itu. Ingat, hari ini kamu harus menandatangani surat. Jangan macam-macam." Saya hanya tersenyum. Saya menjawab, "Tenang, tentu. Bu, hari ini memang hari penting untuk menyelesaikan semuanya." Satu persatu, mereka berkumpul di ruang keluarga. Bu Halimah duduk di kursi utama, layaknya seorang ratu. Vira duduk di sebelahnya, memegang map coklat berisi surat pengalihan yang sudah mereka siapkan. Damar duduk dengan santai, menyeruput kopinya. Bahkan, beberapa kerabat dekat ikut diundang oleh Bu Halimah untuk menjadi saksi bahwa menantunya menyerahkan harta dengan sukarela. Yang tidak mereka sangka, saya juga mengundang seseorang. Tepat pukul 10, bel rumah berbunyi. Mbak Surti membuka pintu. Masuklah seorang pria parubaya berkemeja rapi, membawa tas kerja berwarna coklat tua. Pak Bram, notaris saya. Di belakangnya, mengikuti 2 orang lagi. Seorang adalah pengacara perusahaan, dan seorang lagi auditor keuangan. Bu Halimah mengernyit. Dia bertanya, "Siapa orang-orang ini? Kenapa kamu mengundang orang luar ke urusan keluarga?" Saya mempersilakan mereka duduk. Lalu, saya berkata dengan tenang, "Mereka bukan orang luar, Bu. Mereka di sini untuk memastikan semua urusan hari ini berjalan secara sah dan resmi. Bukankah Ibu ingin saya menandatangani surat pengalihan? Maka, mari kita lakukan dengan benar di hadapan notaris dan saksi." Vira tersenyum penuh kemenangan. Dia mengira saya akhirnya menyerah. Dengan cepat, dia membuka map coklatnya dan meletakkan surat pengalihan sertifikat rumah di atas meja. "Nah, begini dong, Mbak. Tinggal tanda tangan di sini. Setelah ini,
Rumah jadi atas nama Damar. Saya menatap surat itu. Lalu saya menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tatapan yang tenang, tapi tajam. Saya berkata pelan sebelum saya menandatangani apapun. Ada baiknya kita semua memahami dulu apa sebenarnya yang sedang kita bicarakan. Pak Bram, tolong bacakan dokumen pertama. Pak Bram membuka tasnya. Dia mengeluarkan sebuah map tebal. Dia berdiri, lalu berkata dengan suara berwibawa, "Baik. Dokumen pertama adalah sertifikat hak milik atas rumah ini. Berdasarkan akta resmi, rumah di kawasan Pondok Indah ini sepenuhnya atas nama Ibu Anindya Kusuma. Dibeli secara tunai 6 tahun yang lalu, menggunakan dana pribadi beliau. Tidak ada nama Bapak Damar dimanapun dalam sertifikat ini." Ruangan mendadak hening. Senyum di wajah Vira perlahan memudar. Bu Halimah mengernyitkan dahi. "Apa maksudnya ini? Kamu mau menipu kami?" Saya tidak menjawab. Saya hanya memberi isyarat agar Pak Bram melanjutkan. "Dokumen kedua," lanjut Pak Bram. "Akta pendirian perusahaan desain interior tempat Bapak Damar menjabat sebagai direktur. Berdasarkan akta ini, pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas sebesar 90% adalah Ibu Anindya Kusuma. Bapak Damar hanya memegang 10% saham. Yang itu pun merupakan pemberian dari Ibu Anindya setelah pernikahan. Posisi direktur yang beliau emban adalah jabatan operasional, bukan kepemilikan." Wajah Damar berubah pucat. Cangkir kopi di tangannya bergetar. Dia berkata terbata, Itu tidak mungkin. Aku ini direktur. Perusahaan itu milikku." Saya menatap suami saya. Saya berkata tenang, "Tidak. Mas, kamu direktur karena saya yang mengangkatmu. Perusahaan itu saya yang dirikan 12 tahun lalu, sebelum aku bahkan mengenalmu. Selama ini kamu menikmati gelar dan gengsi, sementara seluruh keputusan besar, seluruh kontrak, seluruh uang yang mengalir, semuanya berasal dari kerja keras saya." Bu Halimah berusaha membantah. Suaranya meninggi. "Bohong. Anakku yang membiayai semua ini. Rumah ini, mobil itu. Semuanya hasil kerja keras Damar." Saya tersenyum getir. Saya mengangguk pada auditor yang duduk di samping Pak Bram. "Pakistan, tolong tunjukkan rekening korannya." Sang auditor membuka laptopnya dan menyalakan proyektor kecil yang sudah saya siapkan. Di dinding muncul tabel keuangan selama 5 tahun terakhir. Dia menjelaskan, "Ini adalah laporan arus kas pribadi dan perusahaan. Semua pemasukan utama, kontrak besar, dan dana operasional masuk melalui rekening atas nama Ibu Anindya. Pengeluaran rumah tangga, termasuk gaji pembantu, biaya pesta ulang tahun bulan lalu sebesar 230 juta rupiah, dan transfer untuk paket pesiar Eropa sebesar 300 juta rupiah. Semuanya berasal dari rekening Ibu Anindya. Tidak ada satupun transaksi besar yang berasal dari rekening pribadi Bapak Damar. Angka-angka itu terpampang jelas di dinding. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri. Para kerabat yang diundang Bu Halimah mulai berbisik-bisik. Mereka menatap Bu Halimah dengan pandangan berbeda. Wajah ibu mertua saya memerah, lalu memucat. Saya berdiri dari kursi saya. Saya berjalan pelan ke tengah ruangan. Saya berkata dengan suara yang tenang, tapi setiap kata terdengar jelas di telinga semua orang. Selama 3 tahun, saya diam. Saya menuangkan teh untuk tamu-tamu ibu. Saya dipanggil pembantu di rumah saya sendiri. Saya ditampar karena ingin pergi ke kantor yang saya dirikan sendiri. Saya dipermalukan di depan mitra bisnis oleh suami yang jabatannya saya berikan. Dan kalian semua bukannya merasa berterima kasih, justru berkomplot untuk merampas semuanya dari saya. Saya berbalik menatap Vira. "Kamu, Vira, kamu yang menyusun surat pengalihan ini. Kamu juga yang menyuap asisten saya, Randy, untuk membocorkan data perusahaan." "Oh, jangan kaget. Saya sudah tahu sejak lama. Dan Randy yang kalian andalkan itu justru memberi saya bukti percakapan kalian." Vira tersentak. Wajahnya pias. Map coklat di tangannya jatuh ke lantai. Saya menatap Bu Halimah. Dan Ibu yang menyuruh Mbak Surti memberi kesaksian palsu
untuk menjebak saya. Tapi ibu salah menilai orang. Mbak Surti, yang ibu anggap rendah, justru jauh lebih jujur daripada darah daging ibu sendiri. Bu Halimah tidak bisa berkata apa-apa. Bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu berkuasa itu terlihat begitu kecil. Terakhir, saya menatap Damar, suami saya, pria yang dulu saya cintai karena saya kira dia tulus. Saya berkata pelan, "Mas, dari semua orang di ruangan ini, kamu yang paling mengecewakan saya. Bukan ibu, bukan Vira, tapi kamu. Kamu tahu siapa saya. Kamu tahu siapa yang membangun semua ini. Tapi kamu memilih diam saat ibumu menampar saya. Kamu memilih tertawa saat saya dipanggil pembantu. Kamu memilih gengsi di atas istri sendiri." Damar menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap saya. Tubuhnya gemetar. Saya kembali ke meja. Saya mengambil surat pengalihan yang disiapkan Vira. Lalu, perlahan, saya merobeknya menjadi 2 di hadapan mereka semua. Saya tidak akan menandatangani apapun. Sebaliknya, mulai hari ini, ada beberapa hal yang akan saya tanda tangani. Saya menatap Pak Bram. "Pak Bram, siapkan surat-suratnya." Pak Bram mengangguk. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen baru. Saya menjelaskan satu persatu dengan tenang. Pertama, surat pemberhentian Bapak Damar dari jabatan direktur. Efektif hari ini. Saham 10% yang dulu saya berikan, saya tarik kembali sesuai perjanjian pranikah yang dulu kita sepakati, yang ternyata tidak pernah kalian baca dengan teliti. Kedua, surat pemberitahuan kepada seluruh penghuni rumah ini bahwa pemilik sah adalah saya. Dan saya memberi waktu 7 hari bagi siapapun yang bukan atas nama saya untuk meninggalkan rumah ini. Ketiga, laporan resmi kepada pihak kepolisian dan komisi terkait atas dugaan pembocoran data perusahaan dan upaya pemalsuan dokumen yang melibatkan Vira dan asisten saya, Randy. Setiap kalimat yang saya ucapkan seperti palu yang menghantam mereka. Vira mulai menangis, memohon, "Mbak, tolong. Jangan laporkan saya ke polisi. Saya minta maaf. Saya hilaf." Bu Halimah ikut memohon. Kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda dari biasanya. "Anindya, Nak, kita kan keluarga. Jangan begini." Ibu minta maaf. Saya menatap mereka dengan tenang. Saya berkata, "Keluarga. Kata itu baru kalian ucapkan sekarang, saat kalian sudah tidak punya apa-apa lagi." Di mana kata keluarga itu saat saya dipanggil pembantu di rumah saya sendiri? Di mana kata itu saat tangan ibu menampar pipi saya? Tidak ada yang bisa menjawab. Ruangan itu hening. Hanya diisi suara isak tangis Vira. Setelah pertemuan itu berakhir, hidup di rumah itu berubah total dalam sekejap. 7 hari yang saya berikan berlalu dengan cepat. Hari pertama, mereka masih berusaha membujuk saya. Bu Halimah mengetuk pintu kamar saya berkali-kali, membawa makanan. Berpura-pura baik, dia berkata, "Anindya, ibu masak makanan kesukaanmu. Mari kita bicara baik-baik. Ibu sudah anggap kamu seperti anak sendiri." Saya hanya menjawab dari balik pintu, "Terima kasih, Bu. Tapi waktunya tinggal 6 hari lagi." Hari kedua, Vira datang membawa anaknya. Dia berharap saya akan luluh melihat keponakan. Dia menangis sambil berkata, "Mbak, kasihanilah anak saya. Kalau saya masuk penjara, siapa yang mengurus dia?" Saya menatap Vira. Saya berkata, "Vira, kamu memikirkan anakmu sekarang. Tapi saat kamu menyuap Randy untuk menghancurkan saya, apakah kamu memikirkan bahwa saya juga manusia?" Vira terdiam. Dia tidak punya jawaban. Damar mencoba pendekatan yang lain. Suatu malam, dia masuk ke kamar saya. Dia berlutut. Air matanya mengalir. Dia berkata, "Anindya, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan berubah. Aku sadar aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Saya menatap pria yang dulu saya cintai itu. Dulu, kata-kata seperti ini akan membuat hati saya luluh. Tapi sekarang, saya hanya merasa kosong. Saya berkata, "Mas, kamu bukan tidak bisa hidup tanpa saya. Kamu tidak bisa hidup tanpa harta dan jabatan yang saya berikan. Coba jujur pada dirimu sendiri. Kalau aku ini
benar-benar hanya pembantu, seperti yang ibumu katakan, apakah kamu akan berlutut seperti ini? Damar terdiam, dan diamnya itu adalah jawaban yang paling jujur dari seluruh pernikahan kami. Saya melanjutkan. Surat gugatan cerai sudah saya siapkan. Pak Bram akan menghubungimu untuk prosesnya. Aku tidak meminta apapun darimu, karena memang tidak ada yang bisa kuminta. Semuanya memang milikku sejak awal. Hari ke-7, mereka pergi. Bu Halimah, Damar, dan Vira meninggalkan rumah yang selama ini mereka kira milik mereka. Saya berdiri di teras, memandang mobil yang membawa mereka pergi perlahan menjauh. Tidak ada rasa puas yang membara. Tidak ada kemenangan yang meledak-ledak. Yang ada hanya rasa lega yang dalam. Seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah sekian lama tenggelam. Urusan hukum berjalan sesuai prosesnya. Randy, asisten yang mengkhianati saya, terbukti membocorkan rahasia perusahaan dan harus menghadapi konsekuensi hukum serta kehilangan karirnya selamanya. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan orang yang menjual kepercayaan. Vira, karena keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen, harus berurusan panjang dengan pihak berwajib. Suaminya, yang selama ini tidak tahu apa-apa tentang ulah istrinya, akhirnya meninggalkannya. Vira kehilangan rumah tangganya sendiri, persis seperti yang dulu ingin dia rampas dari saya. Bu Halimah kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, tanpa kemewahan, tanpa teman-teman arisan yang dulu memujinya. Saya dengar, dia kini tinggal di rumah sederhana dan tidak ada lagi yang memanggilnya nyonya besar. Roda kehidupan memang berputar. Dia yang dulu memanggil saya pembantu, kini harus mencuci dan memasak untuk dirinya sendiri. Dan Damar, suami saya yang dulu bergelar direktur muda yang brilian. Setelah kehilangan jabatan dan nama besar, dia baru sadar bahwa selama ini dia bukan siapa-siapa tanpa saya. Dia mencoba melamar kerja di berbagai perusahaan, tapi reputasinya sudah terlanjur buruk di kalangan bisnis. Orang-orang tahu bahwa kesuksesannya selama ini hanyalah bayangan dari kerja keras istrinya. Dia, yang dulu malu mengakui saya sebagai istri, kini harus hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Beberapa minggu setelah semuanya selesai, rumah itu terasa berbeda, lebih lapang, lebih tenang. Saya tidak lagi mendengar suara perintah yang kasar. Saya tidak lagi merasakan tatapan meremehkan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya bisa duduk di ruang keluarga saya sendiri, menyeruput teh tanpa rasa takut. Saya menaikkan gaji Mbak Surti. Saya berkata padanya, "Mbak, mulai sekarang, Mbak bukan lagi sekedar pembantu di rumah ini. Mbak adalah keluarga saya yang sebenarnya." Mbak Surti menangis terharu. Dia, satu-satunya orang yang memperlakukan saya sebagai manusia di saat semua orang menginjak saya. Kini hidup dengan layak dan dihargai. Saya kembali fokus pada perusahaan saya, tanpa Damar yang merusak negosiasi, tanpa kebocoran data dari dalam. Bisnis saya justru berkembang lebih pesat. Investor dari Surabaya yang dulu menyaksikan saya dipermalukan, ternyata diam-diam mengagumi kepemimpinan saya. Dia akhirnya menandatangani kontrak kerjasama, langsung dengan saya, bukan dengan Damar. Katanya, "Sejak awal saya tahu siapa otak di balik perusahaan ini. Bu Anindya, malam itu, saya berdiri lagi di balkon yang sama. Tempat di mana dulu saya berjanji pada diri sendiri untuk mengambil kembali harga diri saya. Saya meletakkan cangkir teh di atas meja balkon. Saya merentangkan kedua tangan. Saya menghirup udara malam dalam-dalam. Beban berat di pundak saya telah terangkat sepenuhnya. Pengorbanan yang dulu disia-siakan memang terasa menyakitkan. Tapi pelajaran yang saya dapatkan jauh lebih berharga. Kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak tahu diri hanyalah amunisi yang kelak akan mereka gunakan untuk menembak kita sendiri. Tapi kebaikan yang disertai dengan keberanian untuk melindungi diri, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Orang yang paling diam, yang paling sabar menanggung beban, seringkali justru adalah pondasi yang paling kuat. Dan ketika pondasi itu ditarik, seluruh bangunan kesombongan akan runtuh tanpa sisa. Jangan pula merendahkan orang
yang justru menghidupimu. Karena karma tidak pernah tidur. Apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Bu Halimah dan keluarganya akhirnya harus menelan pahitnya pembalasan karena telah menghina orang yang seharusnya mereka syukuri kehadirannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Perempuan yang mandiri, yang kuat, yang menanggung banyak hal. Tapi justru dianggap rendah di rumahnya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikan hatimu bukanlah kelemahan. Tapi jangan biarkan kebaikan itu membuatmu lupa untuk menghargai dan melindungi dirimu sendiri. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana. Laki-laki yang memilih gengsi dan ego di atas penghargaan terhadap istrinya. Padahal, seorang laki-laki sejati tidak akan pernah malu mengakui kekuatan pendampingnya. Justru disitulah letak kehormatannya. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu bukanlah pembantu. Menantu adalah orang yang dipercaya untuk menjaga anak mereka. Memperlakukannya dengan hormat adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam dan diinjak, atau pilihan untuk berdiri dan mempertahankan harga diri kita dengan cara yang bermartabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Sahabat, apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Atau kalian punya cerita lain yang ingin dibagikan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin pengalaman kalian bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.